Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Munandar dari Prodi PAI 4B STEA Al Azhar Mengantri Gresik. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit ulasan tentang takdir Allah itu tidak pernah salah. Jadi takdir Allah itu tidak pernah salah. Kita harus meridhoi takdir Allah untuk mencapai ridhonya Allah. Seorang muslim wajib baginya mengimani perkara-perkara yang telah diberikan kepadanya yang berupa rukun iman. Seorang muslim yang baik bukan hanya mempercayainya saja, namun juga mengamalkannya dari setiap bagian rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, dan iman kepada qada dan qadar. Sebagai penganut agama yang kufah, haruslah memenuhi keseluruhannya itu sesuai dengan tuntutan dan arahan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pada realitanya, sebagaimana manusia lupa dan lalai akan kewajibannya mempercayai hal yang sudah pasti tersebut, manusia yang tersesat bisa saja meniadakan Allah di dalam setiap hidupnya. Manusia bisa saja melupakan iman kepada malaikat dan hari akhir, dan juga lupa bahwa semuanya yang ada di dunia ini itu termasuk qadar dan qada dan qadarnya Allah. Oleh karena itu, seorang muslim akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang akan dikerjakannya. Takdir atau lebih lengkapnya disebut dengan qada dan qadar memiliki unsur ketersinambungan. Qadar berarti ketika Allah telah menetapkan sesuatu akan terjadi pada waktunya, dan qada adalah tiadanya banyak manusia di mana ketentuan yang telah ditetapkan terjadi. Oleh karenanya, qadar berarti suatu ketetapan yang berlaku sejak zaman azali. Qada pelaksanaan qadar yang terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis di atas adalah menyebutkan takdir baik maupun buruk. Oleh karena itu, manusia senantiasa mampu menyiapkan diri dan mental untuk menyambut bukan hanya suatu ketetapan yang diberikan kepadanya manusia, baik hal yang baik maupun hal yang buruk, namun juga manusia mampu mempersiapkan dalam keadaan yang buruk saja. Manusia akan lebih mudah menerima jika dirinya diberi keadaan takdir yang baik, seperti mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan apa yang ia minta. Namun manusia akan susah menerima takdir baginya dalam keadaan buruk atau sebagai musibah atau cobaan. Karenanya seringkali manusia frustasi dan menempatkan prasangka buruk kepada takdir yang telah diberikan Allah kepadanya. Sejatinya manusia mampu membuat rencana yang hebat, mampu melaksanakan untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang detail dan rinci. Akan tetapi sebagus-bagusnya manusia, ketika Allah tidak meridhoi rencana itu terjadi, manusia mampu berbuat apa? Karena sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, kita harus menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, hal baik maupun hal buruk, sehingga kita seringkali tidak menerima keadaan dan seringkali menyalahkan takdir Allah yang salah terhadap diri kita sendiri. Manusia mulai merasa bahwa nikmat yang diberikan Allah adalah suatu ketidakadilan. Seharusnya ridho berlangsung di setiap saat dalam hidup kita. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak berdiri di fakta hidupnya, tidak berdiri dari kenyataan hidupnya. Mereka berdiri di harapannya saja. Maka akan terjadi adalah selalu merasa kurang, selalu merasa tidak bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita, baik hal yang baik maupun hal yang buruk. Apalagi kita tidak pernah bersyukur tentang apa yang telah diberikan Allah kepada kita, yakni contoh hal kecilnya saja, rezeki, kesehatan, dan juga lain-lain. Kita seringkali merasa kurang karena kita selalu melihat
apa yang diberikan Allah lebih kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang lain. Untuk kesimpulannya pada pembahasan hari ini adalah ketika umat muslim di dunia telah mengaplikasikan ridho untuk diridhoi, maka akan terciptanya hati yang senantiasa ikhlas kepada setiap ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita, serta kita menjadi hamba yang insya Allah dimuliakan Allah karena mendapatkan ridho. Muhammad Ibnu Athaillah. Jadi kita harus merasa ridho, kita harus merasa bersyukur. Apa yang telah diberikan Allah kepada kita adalah hal yang terbaik, hal yang terbaik buat kita. Allah tahu hal yang terbaik buat kita, kita tidak tahu. Kita harus senantiasa bersyukur. Sesungguhnya Allah mengasih cobaan kepada setiap hambanya itu. Sesungguhnya Allah mengasih cobaan kepada setiap hambanya itu, melainkan bukan hanya Allah ingin tahu seberapa kuat hambanya, seberapa beriman hambanya, seberapa hebat hambanya dalam menghadapi cobaan yang telah Ia berikan kepada hambanya. Jadi kita harus yakin, kita harus tetap semangat, kita harus tetap yakin bahwa apa yang telah diberikan Allah kepada kita ialah hal yang terbaik buat kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Jazakumullahu khairun kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.